Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, siap ya untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar kita mendapat berkah, mari kita berdoa. Coba Adi Darmawan, pimpin doanya nak ke depan. Cepat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, silakan duduk. Bishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma alhiqni bis-salihin. Amin. Nah, silakan. Terima kasih kepada Adi Darmawan. Baiklah. Siapa tadi yang nggak datang? Nurul Hasmi, Adinda Zura, Dahliana, Amal Saputra, Aji lagi ya? Aji Saputra, Intan Sahara ya. Siapa lagi? Muzamil, M Jamil. Udah habis yang nggak datang? Udah. Baiklah. Pada hari ini kita akan masuk materi tentang organisme tanah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengadakan kesepakatan kelas. Adapun kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama saling menghargai, ya. Yang kedua berpartisipasi aktif. Yang ketiga tepat waktu. Yang keempat bekerja sama. Yang kelima tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan keamanan. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Ayo bangun semua. Muda Indonesia dengan lajumu tingkat untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu menjadi tanggunganmu pada
Nah, sekarang kita ya ice breaking ya. Ini melatih konsentrasi. Nanti tunjuknya di mana telunjuknya? Apa di dagu apa di ini? Ya. Ayo ya kita ice breaking. Semua pemirsa termasuk kamu yang sedang menonton silakan ikuti gerakan tangan saya. Yuk semua tangannya. Ayo tangannya acungkan yang telunjuk ya. Sekarang diputar searah jarum jam. Ke kanan ya, ke kanan ya. Putar. Lebih cepat. Pelan-pelan. Pelan, cepat. Pelan-pelan. Oke, lebih cepat lagi. Pelan-pelan. Silakan sekarang tempelkan di dagu. Mana dagu? Dagu mana dagu? Mana dagu mana? Di mana? Dagu mana dagu? Ah, mana dagu? Ah, kan nggak konsentrasi kan? Mana dagu? Ah, ini dahi. Dagu mana? Ah, ini dagu ya. Nah, itu melatih konsentrasi ya. Berarti kalian silat tadi ya. Ini kalian bilang dagu. Ini apa nih? Ini dahi ya. Nah, sudah ya? Sudah, silakan duduk. Nah, sekarang kita ya masuk ke materi pembelajaran yaitu organisme tanah ya. Adapun tujuan pembelajaran tentang organisme tanah yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, dengan aktivitas melihat video, peserta didik dapat mendiferensiasikan definisi tentang tanah subur dengan tanah tidak subur. Melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mengintegrasikan peran organisme yang hidup di dalam tanah dengan kesuburan tanaman. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan informasi tentang apa saja peran dan keuntungan organisme tanah yang hidup di dalam tanah, peserta didik dapat mengkombinasikan organisme tanah dalam keseharian. Yang keempat, melalui pembuatan percobaan sederhana. Kedua, terkait dengan organisme tanah, peserta didik dapat mengelola keuntungan organisme tanah sebagai dekomposer. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bentar ya, persepsi sampaikan ini aja. Kemarin kita belajar tentang hari ini kita lewat. ulang lagi nggak nanti saya sekat. Kemarin belajar tentang sebelum materi ini apa ya? Listrik Listrik ya? statis. Yang hari ini itu maksudnya sampaikan aja. Bukan Pak, bukan listrik. Organisme tanah. Listrik. Bukan atom lah. Materi. Ya. Jadi setelah ice breaking tadi Pak ya. Persepsi ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, pada materi yang lalu kita telah belajar tentang apa? Materi dan dampak kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita masuk tentang organisme tanah ya. Materi yang kemarin ada di situ materinya atom ya. Apalagi banyak ya materi yang sudah kalian pelajari pada di minggu yang lalu. Baiklah, hari ini kita masuk ke mikroorganisme tanah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Dan apa? Masa disebutkan lagi? udah tadi ya. Langsung ke agenda kita, habis itu masuk ke aktivitas pembelajarannya. Oke. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu mikroorganisme tanah. Nah, di sini ya, apa yang kalian ketahui tentang tanah? Ya, di sini apakah perbedaan antara tanah subur dan tanah tidak subur? Apa yang dimaksud dengan tanah subur? Tanah bagaimana? Tanah yang gembur. Apa lagi?
Banyak cacing. Bagaimana lagi tanah yang subur? Banyak cacing. Tanahnya berwarna hitam. Tanahnya gembur ya, dan banyak organisme di dalam tanah. Nah, itulah dia ya dimaksud dengan tanah subur. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tanah yang subur? Apa saja yang bisa membuat tanah itu subur? Apa? Cacing. Ada cacing di dalamnya. Apa lagi? Hah? Ada jamur. Apa lagi? Siput. Ada siput di dalam tanah? Ada. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan tanah subur dan tanah tidak subur. Itu apa saja faktor yang mempengaruhinya. Tanah subur ialah tanah yang gembur, yang bentuknya hitam, yang warnanya hitam ya. Dia tidak keras. Disitulah tanah subur ya. Setelah itu faktornya apa saja? Ya, apa saja yang mempengaruhi tanah itu subur dan tidak subur? Yang pertama, misalnya adanya organisme tanah di dalam tanah. Ya, kalau misalnya di dekat ini kandang sapi, ada apa di situ? Ada tai lembu ya. Di situ juga bisa membuat tanah jadi gembur dan subur ya. Ada kotoran hewan. Ada lagi daun-daun yang rontok, daun-daun rontok itu dedaunan yang sudah berguguran itu, dia akan jadi pupuk ya, akan jadi pupuk ya. Nah, itulah ya. Nah, sekarang kita akan menonton video. Diucapkan untuk memperkuat pernyataan Ibu, mari kita menonton. Setelah kita mempelajari tentang organisme tanah, bagaimana nanti pemahaman kita lebih lanjut, kita akan menonton video. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan Ditulis ya poin-poin pentingnya ya. dari ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang pada melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan tanah. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal. Ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ya, tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Nah, Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80 hingga 100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Ada beberapa peran organisme di bawah tanah, antara lain dekomposer, bereaksi kimia tanah, penguraian polutan, mencegah penyakit di dalam tanah, dan ada beberapa peran lagi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dekomposer. Peran penting organisme di dalam tanah adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dapat dilakukan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Yang kedua adalah reaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati tentunya, dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen ini dalam tanah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga reaksi kimia tanah ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah
akan berfungsi sebagai filter dan mengurangkan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat dari penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Yang keempat adalah mencegah penyakit di dalam tanah. Tanah dapat dikatakan sudah kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme primitif yang masuk ke dalam tanah. Hebat nih sahabat. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kedua, itu adalah memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan posisi kandungan pasir, debu, dan minyak dalam tanah. Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah tekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lembut, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Yang keenam atau yang terakhir ini sebagai pengatur struktur tanah dan kekunduran tanah. Jadi peran organisme itu ada berbagai macam, sahabat, tadi ada 6. Nah, peran untuk kekunduran tanah ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk mengemburkan atau mengumpulkan tanah. Karena proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik, akibatnya ada pori-pori. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa tanah berperan sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti bakteri dan yang lain. Kalau di sini kita sudah membahas bagaimana peran bakteri tersebut terhadap tanah, peran makhluk hidup tersebut terhadap tanah, entah itu organisme cacing, jamur, bakteri. Di sana mendukung bagaimana tetap pelestarian tanahnya tetap terjaga. Cukup untuk video kali ini, secara sederhana Mr. sudah menjelaskan tentang peran organisme tanah. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan pretest ya. Soalnya cuma satu ya. Ulang ya. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan pretest ya. Kalian mengerjakan soal ya. Bagi dekat nak. Soal dia Pak yang bukan yang bunuh. Soal yang bunuh, soal yang itu dia ini. Yang apa yang masuk dengan tanah subur anak ini. Siapa? Benar itu yang jadi Iya. tes nanti. Itu. Coba Pak bukanya. Itu dia. Nah, itu ya soalnya ya, silakan dikerjakan. Baga. Kenapa Pak pura-pura aja? Nanti jawabannya kan sudah dapat sendiri. Karena tadi pun sudah dijelaskan. Ya. Masuk pretest tadi, apabila dosen nggak ada pretest tadi. Yang kemarin tuh nggak ada pretest, kan ada di komen. Sebenarnya ngukur kemampuan siswa tuh kayak gini juga pretest. Ya. Ngukur Enggak, maksudnya ini kan harus ada buktinya, Bentuk nyata. bentuk nyatanya. Jawab aja udah Ibu jelaskan tadi. Yang udah Ibu jelaskan tadi itu jawab aja.
Udah siap Rafika? Udah silakan dikumpul kalau udah siap. Iya anak pu, tinggal tuh, tinggal aja bu. Udah siap silakan dikumpul. Pak, tanya kak kumpul soal kak kumpul, nampak video. Udah silakan dikumpul. Udah siap? Ya, sudah. Tuh. Pak Ben Pak duduk jantung, buat nudung ni nak. Jadi aktivitas yang video anak boleh Oh, dari awal. berarti lihatnya tadi udah nonton video ya? Lihat, bagi kelas, bagi kelompok ah. Nah, setelah kita menonton video tentang materi organisme tanah, baiklah sekarang kita akan bagi kelompok ya. Ayo, kita akan bentuk 5 kelompok. Silakan. Nakkan 2 buah kelompok. Maju. Nah, sekarang ya kalian mengerjakan tugas di LKPD ya. Kalian kan barusan sudah menonton video tentang mikroorganisme tanah. Kalian berdiskusi ya. Tadi kan sudah nonton video apa saja materi yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang kalian berdiskusi tentang materi mikroorganisme tanah. Buka buku baik tutup. Udah silakan dikerjakan ya. Kalian diskusi dulu sama kawan. Itu ada 2 pertanyaan ya. Nah, di sini ya kalian jawab. Mana tadi? Baik kaku waknyo. Berhiurung belajar lah pacut. Kalian diskusi tahu diskusi. Nanti kalian maju, itu di situ maju bentar lagi. Hasil diskusi kalian presentasikan ke depan. Yang kalian nonton tadi sudah sesuai dengan yang di situ. Coba baca dulu soalnya. Makanya tadi Bu putar lagi videonya. Yang sudah kalian nonton tadi jawabannya sudah sesuai nggak di situ? Yang belum ditulis terus jawabannya apa? Sudah dijawab. Makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah yang terperangkap cacing, kutu, tanah, ulat, belalang, limpan, apalagi yang kalian temukan di dalam tanah. Jangkrik, tulis terus apa aja yang ada di dalam tanah, hewan-hewan tanah itu. Nanti kalian ketika kelompok lain maju, kalian buat pertanyaan satu. Nah, ada kelabang, kelajengking. Nah, baiklah, setelah kalian berdiskusi ya mengerjakan tugas di LKPD, sekarang kalian presentasi ya ke depan kelas. Baiklah, maju kelompok 1, silakan. Jangan lupa nanti ya. Nah,
Ini ya materi tentang organisme tanah. Baiklah, di sini apa saja yang sudah kalian dapatkan di dalam tanah? Kemarin kan ada ibu suruh tugas, kalian membuat tugas menggali tanah, ya. Setelah ibu bagi LKPD, kalian di rumah ibu suruh gali tanah. Nah, setelah kalian gali tanah, apa saja yang kalian dapatkan di dalam tanah? Ada cacing, apa lagi? Semut, apa lagi? Jangkrik, ada cacing, semut, jangkrik, ya, dan banyak lagi ya binatang-binatang lain. Nah, di sini ada apa saja nih? Ini apa nih? Dalipan. Ya, ini semut, ya. Apalagi ada bakteri. Kalau bahasa Aceh kita namanya lintah situ. Apa namanya lintah situ? Ya, kayak pacat gitu ya. Nah, ini cacing. Ini apa? Siput, ya. Ini siput, ya. Ini kayak kumbang. Kumbang, tahu kumbang? Nah, ini apa? Yang berbisa, ya. Ada fungi, ada jamur, ya, dan lain-lain. Inilah binatang atau organisme-organisme yang ditemukan di dalam tanah, ya. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang materi organisme tanah tadi setiap kelompok, nah sekarang kita akan mempresentasikannya. Baiklah, maju kelompok 1, silakan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Jangan lupa assalamualaikum ya. Yang baca yang Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah. Cacing, kutu tanah, ular, belalang, impan, jangkrik, kalajengking, semut, ular. Makhluk hidup yang ditemukan terperangkap di dalam gelas, binatang kecil dan semut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau bertanya, Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya pada kelompok 1. Tanya aja, apakah dengan memberi pupuk tanah? Apakah dengan memberi pupuk terus menerus tanah itu akan Tanya tetap aja subur? apakah ulat ada dalam tanah? Katanya. Satu kelompok. Ya, suka hati, tanya aja terus, yang besar Siapa? suaranya. Tunjuk tangan ya. Tunggu, duduk dulu. Ya. Baiklah, silakan, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Apakah dengan menambahkan pupuk terus-menerus akan Membuat tanah. membuat tanah subur? Berarti dengan memberikan pupuk terus-menerus, apakah tanah akan subur? Tidak. Nah, silakan, terima kasih kepada Intan. Nah, silakan duduk kelompok 1, maju kelompok 2. Tanya aja apa aja, suka hati tanya terus. Kalian tanya nanti kelompok ini suka hati apa aja mau ditanya. Biar nampak kalian itu hidup nggak kaku. Dah, silakan, assalamualaikum terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil. hasil kami. Ulang.
Ulang-ulang. Kami dari kelompok 2 Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Diskusi. kami. Adapun Makhluk yang ditemukan di dalam tanah, cacing, kalajengking, bakteri, dan jamur dan ulat. Makhluk hidup yang ditemukan terperangkap di dalam gelas, semut, jamur, belalang, dan kutu. ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada. Faktor apa saja yang mempengaruhi tanah? Kesuburan. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesuburan tanah? ya mikroorganisme tanah gitu. Pupuk, pemberian pupuk yang berlebih bilang. Tunggu ya 1 2. Pemberian pupuk yang berlebih. Ya, baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, silakan duduk kelompok 2. Sekarang silakan maju ke kelompok 3. Dan akhirnya Kah, ayo. 2-nya. Ini pulau mau. Pak. Buat kesimpulan. Ada yang mau buat ini tes? Mempostes dulu. Kesimpulan dulu baru postes. Kesimpulan Mas. Kesimpulan kan anak-anak yang buat dah. Kita cuma ini ya, membimbing ya. Baru cuma ini. Baiklah, terima kasih ya. Kalian tadi sudah tampil dengan baik ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, silakan ya ditulis poin-poin penting ketika materi. Ulang. Udah lanjut terus apa? Kita akan membuat kesimpulan materi pada hari ini tentang organisme tanah. Silakan apa saja kesimpulan yang sudah dapat kalian simpulkan tadi dari materi yang sudah Ibu sajikan. Dari kalian menonton video, diskusi kelompok ya, silakan apa saja kesimpulan yang sudah kalian dapatkan tadi. Tunjuk tangan ya, Bu nomor 1 ini. Apa saja kesimpulannya? Bahan kesimpulan Ibu tulis untuk orang. Ambil aja di buku sedikit. Ada organisasi tanah. Kaninan Pak, buku noho Pak bawahnya. Kamu yang sampaikan ya. Saya Bu ya. Ada banyak makhluk hidup yang terdapat untuk memberi makhluk hidup yang terdapat dalam tanah. Yang memberi manfaat kesuburan tanah. Yaitu cacing, kaki
1000. Jamur, bakteri, dan siput. Nah, yang kedua nanti siapa? Lagi boleh ya? Siapa yang mau bicara? Berdasarkan masalah yang terjadi pemberian pupuk yang terus menerus. Ini baca ya, gitu ya, waktu kesimpulannya nomor 1. Dapat Baca ditulis saja, kalau ditulis berapa no? Pak ditambah satu lagi. Apa? Jangan ditambah. Ini baca aja nanti ya. lebih 2 orang saya juga kasih tahu di tuliskan. Ini baca aja nanti ya. Nah, Pak. Baiklah, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kalian sudah menonton video tadi, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Baiklah, silakan. Apa saja kesimpulan yang sudah kalian dapatkan dari hasil belajar hari ini? Coba Nira. Faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah diantaranya hewan tanah berupa cacing, bakteri, dan jamur yang terdapat di dalam tanah. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, coba silakan. Tanah yang subur adalah tanah yang gembur dan tidak keras. Tanah yang subur adalah tanah yang gembur dan tidak keras. Coba silakan. Apa lagi? Berdasarkan masalah yang terjadi, pemberian pupuk yang terus-menerus dapat mengubah kesuburan tanah. Iya, selanjutnya ada lagi. Apa lagi? Silakan. Faktor yang mempengaruhi ketidaksuburan tanah adalah dengan memberikan pupuk yang terus. Nah, itulah ya. Itulah ya, silakan. Terima kasih ya. Kita hari ini telah membuat kesimpulan tentang mikroorganisme tanah itu ya. Ada beberapa poin kesimpulan yang sudah kalian buat tadi. Baiklah, udah umpan refleksi. Loh hana deh kadon Pak hana punah. Refleksi Ibu bilang aja. Bagaimana menurut Perasaan. kalian pelajaran hari ini? Apakah yang dapat kalian ambil? Apakah yang dapat kalian ambil dari pembelajaran ini? Habis itu baru ini. Mahana konsentrasi dulu ya Pak. Bagi ini dulu ya, refleksi ya. Tipek yang manteng lain Pak. Yang manteng Pak. Bagi tipek kerun ini. Mbak 8 lagi Pak. Nambah Pak. Pak, pemahaman bermakna, refleksi lihat pemahaman bermakna le. Refleksinya. Nah pemahaman bermakna nang yuk, tiga. Sekalian juga baru pretest ya. Lunya baru pretest ya. Apa? Hari ini saya belajar, sebelumnya saya
ke depannya saya selanjutnya saya akan materi kan aku udah buka hari ini Pak. Direfleksi juga Pak ya. Yang refleksi kan pemahaman belum. Baiklah, setelah kalian mempresentasi hasil diskusi kalian tadi dan kita telah membuat kesimpulan bersama-sama ya. Mungkin ya sudah banyak ilmu yang sudah kalian dapatkan setelah menonton video, berdiskusi bersama kawan dan kemarin ada tugas kalian menggali tanah ya. Nah, di sini ya, kalau di daerah kita apalagi di desa ya, kita di sini lumrahnya orang tua kita petani, ya kan? Petani, tambak ya, ada yang ke tambak, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah ya. Nah, di sini ya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, misalnya tentang kesuburan tanah, itu sangat bermanfaat bagi para petani, terutama ayah-ayah kalian itu, orang tua kalian yang misalnya nanam padi, nanam cabai, nanam sawit ya. Sebelum kita bertani, kita lihat dulu bagaimana kondisi tanah di sekitar kita? Apakah tanah itu subur atau tidak subur? Nah, di situ coba lihat di bukit itu, Ibu perhatikan sudah 3 bulan ya. Bisa kalian perhatikan di situ. Itu tanah Kak Nora itu, coba kalian perhatikan. Kak Nora itu tanam tebu dalam pagarnya. Coba kalian perhatikan, bagaimana tebunya? Sama tidak? Yang di dalam sana itu subur. Ya, batangnya hijau ya, ada tinggi-tinggi. Yang di pinggir jalanan di tanah yang kuning dan keras itu, coba kalian perhatikan. Bagaimana tebunya? Kerdil dia, ya, tidak tumbuh besar. Kenapa? Karena tanahnya tidak subur, ya. Kalau di dalam itu tebunya tumbuh dengan subur, besar-besar, cukup besar-besar batangnya. Kenapa? Karena di situ terdapat tanah yang gembur dan subur, tanahnya hitam, mungkin banyak organisme tanah di dalamnya, ya. Apalagi misalnya di daerah sana yang banyak sapi. Ada kan yang dekat-dekat kandang sapi? Coba kalian lihat, kalau ibu ya kalau nanam bunga itu selalu cari pupuk itu dekat kandang sapi. Karena kenapa? Tanah di situ banyak mengandung pupuk ya, pupuk alami ya dari kotoran-kotoran hewan. Nah, misalnya di sini ya ke depan kalian ini kan dah kelas 3 mau lanjut sekolah ya. Kalian ya mau sambung misalnya di pertanian nanti. Ya, kalau sudah dapat sedikit ilmu ya tentang tanah dan organisme tanah, apa saja sebab-sebab yang mempengaruhi tentang kesuburan tanah ya, apa saja yang ada di dalam tanah ya, ada cacing, ada jangkrik, ada organisme-organisme lain, ada jamur dan bakteri. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya lembu, tahu kalian lembu? Tahu ketika lembu buang apa? Kotorannya. Kalau dia buang kotorannya di atas tanah 1 minggu bagaimana kotoran itu? Akan jadi apa? Keras. Kalau keras kering itu kalau dia buangnya di tanah yang keras, misalnya di atas batu atau di tanah yang keras, dia tidak akan busuk. Kalau dia di tanah yang lembab, lama-kelamaan dia akan jadi busuk dan jadi pupuk. Nah, itu dia ya. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran pada hari ini ya, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Apa saja manfaatnya yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Baiklah, Ibu mau kalian ya tulis di sini ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Apakah senang? Apakah tidak senang ya? Apa saja yang sudah kalian dapatkan di situ? Ada 3 macam ya. Hari ini saya belajar. Belajar apa? Setelah itu sebelumnya, bagaimana sebelum mempelajari materi ini? Apakah kalian sudah ngerti tentang organisme tanah apa belum ya? Dan selanjutnya, ya, tulis senang apa tidak kalian? Bagaimana bentuk emoji atau tulisan boleh ya? Perasaan kalian ungkapkan di sini. Cepat-cepat kalian tempel di sana.
Tulis. Oh, nggak ada ya. Silakan. Ditulis bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah belajar tentang mikroorganisme tanah. Tulis terus. Fokus saya tutup. Ini Pak, pre-test post-test dulu. Post-test lah nampak lah ya. Tutup ya cahaya. Udah silakan ditempel terus yang udah siap. Apa? Tempel terus, tempel. Nah, baiklah ini ya. Inilah perasaan yang kalian ungkapkan di sini ya. Setelah belajar hari ini tentang organisme tanah ya. Inilah perasaan kalian. Ada yang senyum, ya, ada yang nampak gigi, ada yang senang ya. Nah, berarti pada hari ini kalian sudah mendapatkan sedikit tambahan ilmu ya tentang organisme tanah. Nah, sekarang berarti kita akan mengadakan post test ya. Pak, bah kelompok aku duduk siroro long. Post test biasa siroro long. Bagiannya terus Udah duduk seperti tadi lagi satu-satu. Kita mengadakan post test.